Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 4, 5 dan 6. Baik anak-anakku, kali ini kita belajar mengenai poster. Sebelumnya kita sudah mengetahui dan mempelajari tentang teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas, berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster biasanya menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Kalian bisa melihat di beberapa tempat umum, di taman, di papan pengumuman kantor-kantor atau sekolahan kalian, pasti kalian akan dengan mudah menemukan yang namanya poster. Nah, ini anak-anak adalah langkah-langkah pembuatan poster. Poster hendaknya dibuat dengan berwarna cerah dan jelas. Kemudian yang kedua adalah gambar dan tulisan sesuai dengan tema. Misalkan temanya tentang kebersihan, maka gambarnya harus mencerminkan tentang sesuatu yang bersih. Kebersihan lingkungan berarti lingkungan yang bersih, gambar-gambar lingkungan yang bersih. Nah, kemudian yang ketiga adalah tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Karena sebuah poster beda dengan sebuah teks. Jika teks deskripsi panjang tulisannya, bisa beberapa paragraf. Namun poster cukup digunakan kalimat yang singkat dan jelas serta efektif. Nah, ini adalah contoh poster tentang hemat energi untuk menyelamatkan bumi. Singkat, padat, jelas, berisikan tulisan dan gambar yang mengajak pembacanya untuk hemat energi dan menyelamatkan bumi. Nah, kita juga bisa mengkampanyekan poster. Poster yang sudah kita buat bisa kita kampanyekan ke hadapan umum. Untuk mengkampanyekan poster ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setidaknya di sini ada 4. Yang pertama adalah kita harus memahami isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. 4. Bersikap tenang dan percaya diri. Selanjutnya anak-anakku, di pembelajaran kali ini kita juga akan mempelajari tentang pola irama dan ketukan. Apa itu pola irama dan ketukan? Ya, irama adalah rangkaian bunyi yang teratur, sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Panjang pendek bunyi nada dapat dihitung berdasarkan ketukan, anak-anakku. Pola irama dalam lagu pada umumnya 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Di sini disampaikan bahwa beberapa contoh birama 2 memiliki 2 hitungan, ya, 2 hitungan 2/4. Nah, contohnya seperti digambar. Kemudian ada birama 3 memiliki 3 hitungan 3/4. Birama keempat memiliki 4/4 hitungan. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan juga eksternal. Bunyi internal dapat dihasilkan dari tubuh kita, yaitu bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai.
Contoh bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik, misalkan jika kita akan mengiringi lagu dengan tepuk tangan, lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. Satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk. 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketuk. Baik anak-anakku, kita sudah mengenal beberapa pola irama yang sudah kita sampaikan tadi. Sekarang kita lanjut belajar mengenai manfaat sumber daya alam. Anak-anakku, sudah sangat sering sekali kita mempelajari tentang Indonesia. Banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Ini merupakan sebuah kekayaan bangsa kita yang harus kita gunakan dengan bijak. Nah, disinilah pentingnya kita harus menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang. Sini kita akan mengenal beberapa sumber daya alam di Indonesia. Matahari yang pertama. Indonesia kita ketahui berada di garis khatulistiwa. Ini sangat-sangat mungkin sekali dilalui oleh matahari. Matahari di Indonesia dimanfaatkan untuk sebagai pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Selanjutnya ada sumber daya alam air untuk mengairi lahan pertanian. Di Indonesia juga kaya akan hewan-hewan seperti kerbau, sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu petani saat membajak sawah. Ada lagi di kegiatan transportasi. Nah, transportasi menggunakan sumber daya alam logam. Nah, logam dijadikan bahan pembuatan alat transportasi. Ada lagi di kegiatan pembuatan pakaian. Nah, di sini kita sangat menanam kapas. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah kapas, dapat dimanfaatkan untuk membuat kain serta benang. Ya, anak-anakku, memang sudah tidak menjadi suatu yang mengagetkan bahwa Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, kita sebagai pewaris bangsa ini harus menjaganya. Jangan sampai sumber daya alam itu habis terkuras dengan sia-sia. Oleh karena itu, anakku, penting untuk kita sebagai warga bangsa Indonesia harus bekerja sama dalam penggunaan energi. Untuk bisa memanfaatkan energi itu dengan baik dan lama, maka kita harus menggunakan dengan bijak. Nah, tidak bisa kita laksanakan sendiri, tetapi kita harus sama-sama. Seluruh bangsa Indonesia, seluruh warganya harus bekerja sama dalam penggunaan energi. Nah, sehingga anak-anakku, jika kita sudah bisa menerapkan kerjasama dalam penggunaan energi, maka kita akan terhindar dari bencana-bencana alam yang ditimbulkan oleh alam ini. Baik anak-anakku, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.